Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sama-sama kita bisa melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, yang mana kita semua mengetahui bahwasanya sholat fardu subuh ini adalah merupakan salah satu sholat yang paling sulit dikerjakan oleh orang yang munafik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, afdalus shalah 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah yang pertama salat subuh dan yang kedua salat isya. Alhamdulillah, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita duduk di masjid, yang mana duduk di masjid ketika kita niatkan i'tikaf maka bernilaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita saat ini menunggu datangnya waktu isyraq, yang mana kita mengambil keberkahan dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr fi jama'atin, siapa orang yang salat subuh berjamaah, alhamdulillah sudah kita lakukan. Summa qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berfikir kepada Allah, dan alhamdulillah kita saat ini duduk sama-sama yaitu mengingat Allah melalui majelis ilmu hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain, kemudian ketika dia duduk sampai terbit matahari, setelah itu dia salat 2 rakaat. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kana lahu ka'ajri hajjin wa umratin tamatin, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan bahwasanya Imam Nasr bin Muhammad As-Samarqandi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya dikatakan sebagian para ahli hikmah mengatakan idza asbaha ar-rajul yanbaghi an yanwiya arba'ata asya. Orang itu kalau sudah berada di pagi hari, masya Allah, diberikan panjang umur, ketemu lagi pagi hari, maka hendaklah dia mempunyai niat di dalam hatinya dengan 4 perkara. Ini yang harus ditanamkan setiap kali bangun tidur setelah sholat subuh, yaitu ketika di pagi hari hendaklah dia meniatkan 4 perkara di dalam dirinya. Yang pertama adalah yaitu meniatkan ketika kita berada di pagi hari untuk menunaikan secara totalitas segala kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ada yang pertama, niatkan agar kita mampu menunaikan secara totalitas apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Karena ketahuilah, kita hidup ini tidak mau kita hidup ini ada aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan semaunya kita. Karena ketahuilah, orang yang hidup jika memperturutkan syahwatnya, jika dia memperturutkan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan sebuah kehinaan, dan dia akan mendapatkan sebuah kebinasaan, dan dia akan mendapatkan sebuah kehancuran wal'iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kenapa para sholihin, para awliya, para al-muttaqin, mereka dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mereka mendapatkan kemuliaan karena mereka memprioritaskan dan memuliakan serta mendahulukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah.
ketika mereka memprioritaskan, mendahulukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan yang sesungguhnya ketika seorang hamba mampu melaksanakan segala perintah Allah. Itu kemuliaan yang sesungguhnya. Dari karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itu yang paling mulia. Nah, itu yang paling mulia. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak asetnya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bertakwa oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mendefinisikan ketakwaan itu. Beliau bilang takwa itu adalah yang pertama al-khauf minal jalil, rasa takut dari hati kepada Allah. Ada rasa takut dari hati kepada Allah. Kemudian yang kedua wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Al-Quran diamalkan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu gadahu ilal jannah." Orang yang hidupnya menjadikan Al-Quran sebagai imamnya. Imam ruku, ya kita ruku, imam sujud, ya kita sujud. Quran mengatakan kerjakan, kita mengatakan sama'an wa ta'atan. Kita dengar dan kita taati. Kata Al-Quran jangan dilakukan, kita katakan sama'an wa ta'atan. Kita dengar dan kita patuh. Ada namanya menjadikan Al-Quran sebagai imamnya. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, gadahu ilal jannah, Al-Quran akan membawanya ke dalam surga. Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran khalfahu, sebagai makmumnya, artinya dia hidup yang menjadikan pelitanya, yang menjadikan gaibnya, dia diarahkan bukan dengan Al-Quran, tapi dia diarahkan dengan nafsunya, dia diarahkan dengan syahwatnya, keinginan-keinginan hinanya, sehingga siapa orang yang bertolak belakang segala perbuatannya dengan Al-Quran, sargahu ilan nar, Al-Quran akan melemparkannya ke dalam neraka. Dari karena itu Nabi Muhammad bilang, Al-Quran hujjatun lak aw alaik. Quran itu bisa menjadi sebuah hujjah, yaitu menjadi dalil, menjadi bukti atas kebaikanmu, dan dia juga bisa menjadi hujjah alaik, yaitu menjadi dalil di dalam kebinasaan yang akan menimpamu. Dari karenanya orang mukmin jangan sampai berlarut 1 kali 24 jam namun tidak baca Al-Quran. Jangan sampai. Innal bait, rumah yang dibacakan Al-Quran, tatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Al-Quran bersinar bagaikan penduduk bumi melihat kilauan bintang yang ada di langit. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah yaitu war-ridha bil jalil, ridha dengan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sedikit. Ada kunci kebahagiaan hidup. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya beliau mengatakan intarda bil magsumi ishtaqna amal wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Engkau jika hidup, kata beliau, ridha, menerima, bisa berdamai dengan kenyataan. Ketika engkau hidup ridha, mampu menerima, ikhlas, tulus dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah, istamuna amal,
engkau hidup penuh dengan kenikmatan. Engkau hidup akan mencicipi kebahagiaan. Engkau hidup akan mendapatkan ketenangan. Wa illam takun tarda bihi, jika engkau tidak ridha dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, istafi hazan, engkau hidup penuh dengan kesedihan, tidak pernah mencicipi kebahagiaan, tidak pernah merasakan kesenangan dalam hidup. Kenapa? Karena kunci kebahagiaan adalah ketika engkau mampu berdamai dengan kenyataan, ridha dengan segala apa yang ditakdirkan oleh Allah. Dan kita semuanya meyakini, yaitu bahwasanya alladzi bi ghairik la yasil ilaik walladzi yusillan hasibun ladaik. Sesuatu yang sudah digariskan bakal kita tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain, dan sesuatu yang sudah ditakdirkan bukan milik kita, bagaimanapun kita berusaha tidak akan pernah mampu kita dapatkan. Dari karenanya fal gana raha wat tama' junun. Orang yang punya sifat qanaah, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Dan orang yang terlalu berambisi untuk mendapatkan sesuatu dari harta benda dunia, itu adalah sebuah kegilaan. Dan kesedihan yang didapatkan dan dirasakan seseorang itu tergantung seberapa besar rasa tomaknya kepada dunia. Dari karenanya Imam Syafi'i mengatakan, amittu madami'i fa'arahtu nafsi. Saya hilangkan segala keinginan-keinginan duniawi saya, maka disitulah saya mendapatkan kebahagiaan. Dari karenanya kurangi keinginan kita untuk meraih daripada dunia, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita semua diluaskan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Kemudian yang terakhir yaitu adalah makna taqwa wal isti'dad li yaumir rahim, mempersiapkan kematian. Dan ini penting, ini perlu, karena yang namanya manusia tidak ada mereka yang hidup selama-lamanya di dunia. Kita semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan ketahuilah, kematian itu pasti akan datang. Dia pasti akan datang. Kapan waktunya kita tidak tahu. Di mana tempatnya juga kita tidak tahu. Dalam keadaan seperti apa masih belum bisa ditebak. Ya, dari karenanya Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, sahih kitab Muwatta, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Azrail. Ada mimpinya tidak tanggung-tanggung berjumpa dengan Azrail, Masya Allah. Beliau mimpi dengan Azrail dan beliau bertanya, ya Azrail, saya mau bertanya, umur saya sisa berapa? Umur saya sisa berapa? Azrail memberikan isyarat dengan seperti ini. Nah, beliau bingung, ini berapa? Nah, mau menanyakan, mau mengkonfirmasi 5 ini apa 5 tahun, atau 5 bulan, atau 5 minggu, atau 5 hari, atau 5 jam. Belum lagi dikonfirmasi, beliau terbangun ketakutan. Maka ketahuilah, dalam kitab itu disebutkan Azrail itu menatap wajah kita dalam sehari itu 5 kali. Tatap wajah kita. Mana yang layak duluan? Wah, keesokan harinya Al-Imam Malik bin Anas langsung berangkat berkunjung ke salah satu ulama yang memang ahli di bidang tafsir mimpi, yaitu Al-Imam Muhammad bin Sirin. Ada Imam Muhammad bin Sirin, imam yang ahli tafsir mimpi. Beliau bertanya tadi malam, bermimpi begini. Terus maksudnya apa itu? Kata beliau, nah itu maksudnya 5, bukan 5 tahun, atau 5 bulan, atau 5 minggu, atau 5 hari, atau 5 jam, bukan. Tapi engkau menanyakan salah satu dari 5 perkara yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Wah, ini hebat tafsir mimpinya. Kata beliau, Allah berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun
mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Yang tahu kiamat itu hanya Allah. Kalau kita dari dulu, dari 12 sampai kiamat. Banyak yang memprediksikan kiamat bakal terjadi hari ini sudah. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi kecuali hari Jumat. Hari kiamat. Kiamat harinya hari Jumat. Rasul ditanya tentang kiamat, beliau semuanya menyerahkan itu urusan Allah. Tapi tanda-tandanya udah mulai banyak. Tanda-tandanya udah mulai menyebar. Tanda-tanda kiamat. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Allah yang menurunkan hujan. Ada semuanya rahmat dari Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim seseorang. Karena alat canggihnya luar biasa, mampu memprediksikan apa yang ada di rahim seorang perempuan. Ini anaknya laki, ini anaknya perempuan, masya Allah. Tapi juga tidak akurat. Tidak akurat. Ada yang mengatakan, oh anaknya perempuan, ternyata yang keluar laki-laki. Ada yang mengatakan, oh ini laki-laki, ternyata yang keluar perempuan. Semuanya Arab dan semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menginginkan seorang anak, yang diinginkan itu bukan jenis kelamin. Jangan yang jadi prioritas, oh saya mau laki-laki, jangan. Oh saya tidak mau laki-laki, mau perempuan, jangan. Apa yang dikasih itu. Nah terus yang diminta itu berkah. Mau laki, mau perempuan, yang penting berkah. Kalau kita kadang-kadang, masya Allah, udah 3 anak perempuan semua, mau laki-laki, ternyata yang keluar dia kan perempuan lagi. Masya Allah, coba lagi. Masya Allah, perempuan lagi, masya Allah. Udah 5 anak semuanya perempuan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah perempuan semua. Kenapa? Artinya kita tidak pusing mikirin guguran. Langsung hitung aja 5 berapa. Gitu. Yang punya anak laki-laki, masya Allah, udah 3, udah 4, terus laki-laki, maunya perempuan, jangan. Udah apa dikasih? Mungkin Allah mengetahui. Ketahuilah, Allah mengetahui apa yang terbaik buat kita. Pada akhirnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu apa yang baik buat kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jangan terlalu banyak protes. Jangan terlalu banyak komplain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari karenanya, wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap jiwa tidak ada yang tahu apa yang bakal dia lakukan esok hari. Dan yang terakhir, yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak ada yang tahu di bumi mana dia bakal tutup usia. Tidak ada yang tahu. Dia dilahirkan di Balikpapan, dilahirkan di Samarinda, dilahirkan di Kalimantan Timur, ternyata meninggalnya, masya Allah, di Kalimantan Tengah. Ternyata tutup usianya di Kalimantan Selatan. Ternyata tutup usianya di Mekah. Ternyata tutup usianya di Madinah. Tergantung dari tanah mana dia diciptakan. Kalau memang tanahnya tanah Mekah, ya dia meninggalnya di Mekah. Kalau tanahnya tanah Madinah, dia meninggalnya di Madinah. Yang dikhawatirkan ini kalau tanahnya tanah sengketa. Ada dikhawatirkan. Bagaimana kalau tanah sengketa? Karena seseorang itu disebutkan di dalam kitab Tadzkirah Al-Imam Al-Qurtubi, dia akan meninggal tergantung di bumi mana dia diciptakan, di tanah mana. Apalagi sekarang kan banyak mafia tanah. Masya Allah. Hati-hati. Dari karenanya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita semua tidak ada yang tahu di bumi mana bakal meninggal dunia. Walhasil, di bumi manapun kita meninggal dunia, maka ketahuilah keadaan kita ketika meninggal dunia itu bisa dilihat bagaimana keseharian kita yang kita lalui dari setiap aktivitas kita. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana keadaan kita meninggal dunia, itu bisa dilihat bagaimana kebiasaan kita setiap hari. Kalau kebiasaan kita setiap hari, masya Allah, rajin sholat berjamaah, diharapkan tuh orang meninggalnya ketika sholat berjamaah. Kalau dia tiap harinya rajin baca Al-Quran, sangat diharapkan ketika meninggal dunia ketika baca Al-Quran.
Dan itu memang real kenyataannya. Dan itu memang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma asha alaihi. Seseorang itu bakal meninggal dunia tergantung kebiasaannya setiap hari. Maka dari karenanya kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya jika engkau menginginkan meninggal dalam keadaan tertentu, yaitu dalam kemuliaan, dalam kebaikan, lazimkanlah kebaikan tersebut. Lazimkan kebaikan itu. Istiqamahkan melakukan kemuliaan itu. Dan apabila engkau tidak ingin meninggal dunia dalam keadaan yang hina, maka jauhi kehinaan tersebut. Jauhi hal-hal yang engkau tidak mau diwafatkan dalam keadaan itu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu yang pertama yang kita niatkan, yaitu melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dan ketahuilah seseorang akan menjadi mulia dengan ketaatan. Dan yang kedua, niatkan untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Apapun yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Niatkan untuk meninggalkan. Ma'akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah. Seorang hamba termuliakan dengan ketaatan, dan seorang hamba terhinakan dengan kemaksiatan. Kemuliaan dan kehinaan itu dilihat dari ketaatan dan bagaimana kemaksiatan yang dia lakukan. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan seseorang, semakin hina dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, kemaksiatan yang kita lakukan bukan berarti itu dibiarkan, bukan berarti itu tidak dibalas. Karena sekecil apapun kebaikan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan bakal dibalas, sekecil apapun keburukan juga bakal dibalas. Hati-hati, hidup cuma sekali. Semuanya bakal kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Umur yang dikasih oleh Allah gunakan untuk melakukan ketaatan. Jangan kita habiskan dengan cari dunia. Masya Allah. Oh, kita perlu cari dunia? Iya. Bekerja untuk hidup memang benar. Cari dunia untuk hidup memang iya. Tapi hidup bukan hanya untuk cari uang. Hidup bukan hanya untuk cari dunia. Silahkan engkau bekerja untuk hidup, tapi jangan sampai hidupmu hanya untuk bekerja. Jadikan waktumu untuk ibadah. Jadikan waktumu untuk belajar ilmu agama. Jadikan waktumu untuk muhasabah, yaitu introspeksi diri. Apa yang dilakukan hari ini, apa yang dilakukan kemarin. Jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadikan tahun ini lebih bermakna daripada tahun kemarin. Jadikan tahun ini lebih bawa berkah daripada tahun yang kemarin. Seperti itu. Begitulah keadaan orang yang beriman. Mudah-mudahan tahun ini membawa berkah buat kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang kita lihatkan adalah yaitu insaf man kana bainahum wa bainahum muamalah, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan sesama muslim. Perbaiki hubungan kita. Introspeksi lagi diri kita, apa yang salah, apa yang kemarin kurang, maka bismillah. Itu seandainya kita berbuat zalim sama orang, kita minta maaf. Seandainya kita dizalimi orang lain, kita maafkan. Pernah Nabi Muhammad bilang, ayajaz ahadukum ka Abi Dhamdham. Apakah kalian tidak mampu seperti Abi Dhamdham? Apakah kalian tidak mau seperti Abi Dhamdham? Seperti Abi Dhamdham. Abi Dhamdham itu salah satu sahabat Nabi yang unik. Keunikannya itu dia orang miskin, dia orang fakir, dia orang yang tidak punya harta, tapi dia ahli sedekah. Lalu bagaimana? Sedekah ini bukan hanya dengan harta, sedekah itu bukan hanya dengan uang. Dia keluar setiap hari dari rumahnya, dia keluar, dia mengatakan, ya Rabb, saya tidak punya uang untuk sedekah, saya tidak punya harta untuk saya berikan.
Namun saya bersedekah dengan siapapun orang yang menggosip saya maafkan. Siapapun orang yang menghina saya maafkan. Siapapun orang yang menyakiti saya, maka saya tidak akan pernah menuntut balas besok di hadapanmu. Maka dengan itu sedekah saya. Nah, ini luar biasa. Itulah lebih penting. Karena dari karenanya tiap hari itu jangan pernah kita lalui hari-hari kita, melainkan kita lalui dengan sedekah. Karena ketahuilah innal bala la yatakhattas sedekah. Bala itu tidak akan pernah mampu menembus benteng sedekah. Kalau ingin siang kita selamat, awali siang kita dengan sedekah. Habis sholat subuh ada kotak amal sedekah. Habis sholat subuh ada yang sholat subuh sampai selesai ada warung kita ajak, sebenarnya kita makan untuk sebiji aja, jangan lebih sebiji aja. Sebiji aja, jangan lebih. Kok kenapa jadi sebiji aja? Aku belajar bersedekah masih belum. Masih tahapan. Kan orang mau belajar itu seperti itu. Jangan langsung traktir makan nasi kuning, jangan. Kenapa? Khawatirnya kalau stroke. Jadi udah sebiji dulu, sebiji aja lah. Sebiji aja, ingatin sebiji aja. Tehnya separuh aja. Itu hidup tuh jangan pelit. Hidup tuh jangan pelit, jangan pelit. Jangan pelit hidup. Ulama-ulama kita tidak ada yang pelit. Para aulia tidak ada yang pelit, para solehin tidak ada yang pelit. Mereka adalah orang yang ahlul karam dan bawah. Mereka adalah orang-orang yang sangat mendapatkan hartanya. Oleh karenanya tadi malam tuh di Samarinda, masya Allah, kita mengadakan acara haul muassis Pondok Pesantren Al-Falah di Landasan Udin di Banjarbaru. Ulun diminta hadir di sana karena ulun juga pernah mondok di sana selama 6 tahun dan juga mengabdi di sana, mengajar di Pondok Pesantren Al-Falah. Masya Allah, ada muassis 40 tahun semeninggal wafat beliau, sampai saat ini masih disebut, sampai saat ini masih dikenang. Orang meninggal dunia 40 hari ya, kalau orang-orang biasa udah dilupakan. 40 hari aja kalau orang yang semacam kita meninggal udah lupa. Anak-anaknya pada lupa, istrinya yang tadinya nangis pada lupa, tinggal menghitung iddahnya berapa lagi. Kalau yang meninggal suami, kalau yang meninggal istri, udah ada pakai iddah. Langsung 40 hari yang tadinya nangis, udah kering air matanya. Udah udah macam-macam. Ini itu dan lain sebagainya. Oh beliau 40 tahun sepeninggal beliau masih dihina sama orang lain. Tahu kenapa? Karena beliau hidupnya menyebarkan ilmu agama. Karena dikatakan man ahyal ilma mata man ahyal ilma. Tidak akan pernah mati orang yang menghidupkan ilmu. Orang yang menyebarkan ilmu, dia tidak akan pernah mati sebutannya. Tidak akan pernah sirna sebutannya. Terbukti orang sekarang cari karomah itu macam-macam. Cari karomah yang bisa terbang, cari karomah yang bisa jalan di atas air. Kalau karomah itu terbang, berarti lawanannya burung, kan begitu. Kalau karomah itu jalan di atas air, berarti lawanannya ikan. Ikan bukan jalan lagi, nginap dalam air. Masya Allah. Tapi karomah itulah karomah. Itu namanya kata Habib Umar, ada karomah suri, ada karomah hakiki. Ada karomah yang hanya gambarannya begitu, tapi ada karomah yang sebenarnya. Karomah yang sebenarnya adalah istiqamah. Karomah yang sebenarnya bertambah ketakwaan kepada Allah. Karomah yang sebenarnya semacam ini. Karomah yang sebenarnya semacam ini. Beliau tidak pernah pergi ke Kalimantan Tengah, tidak pernah pergi ke Kalimantan Utara, tidak pernah pergi ke Kalimantan Timur, tapi ilmunya nyampe ke sana. Ilmunya nyampe ke sana. Dan banyak santri-santrinya yang lulus di Pondok Pesantren Al-Falah ngaji di Hadramaut, ngaji di Mesir, ngaji di berbagai macam negara. Itu luar biasa. Itulah ilmu. Itulah ilmu pengetahuan agama. Nah, jika kita ingin seperti mereka, bekali diri kita dengan ilmu. Didik anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan agama. Didik anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan agama. Dan bentengi diri mereka dengan adab, dengan akhlak.
apalagi kita di akhir zaman, kita sangat perlu dengan adab. Kita sangat perlu dengan adab. Sehingga Imam Syafi'i pernah dinasihati bahwasanya jadikan adabmu seperti tepung dan ilmumu seperti garam. Orang kalau mau bikin kue yang lebih banyak tepungnya, garamnya sedikit. Orang yang banyak ilmunya tapi sedikit adabnya, maka itu tidak ada nilainya dibandingkan orang yang adabnya tinggi meskipun ilmunya sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan memendam dendam sama orang lain. Kalau ada dendam sama orang lain itu ada kerejekian. Anak sarwan, maka sudah ada pemasak. Dalam maghrib isya sarwan, biar yang bini pemasakan. Tidak usah ya, orang sarwan terus juga. Kan bisa pemasakan. Tahu-tahunya di dalam ada musuh. Ada jadi berkulit sekali berkulit nyanyit ke rumah. Mana nasi, mana iwak? Siapa menyuruh kan bermasak? Dari karenanya udah hidup itu bismillah, biarkan hati kita bersih. Lebih baik kita yang dizalimi daripada kita yang menzalimi. Lebih baik kita yang dimusuhi daripada kita yang memusuhi. Lebih baik kita yang digosip daripada kita yang menggosip. Hidup itu seperti ubah. Kita tidak bisa menjadikan semua orang suka sama kita. Itu harus kita sadari. Itu tidak bisa dipaksakan. Kita tidak bisa ngatur mulutnya orang, tapi kita bisa mengatur hati kita. Yang kita bisa atur mulut kita. Kita tidak bisa ngatur mulut itu, jangan bicara, tidak bisa. Tidak bisa. Dan kita tidak ditanya tentang dosa mulut orang itu. Yang ditanya tentang apa yang keluar dari lisan kita. Nah, karena kita tidak bisa ngatur lisan orang itu bagaimana ke kita, yang kita bisa atur hati kita, bagaimana cara menerimanya itu, bagaimana cara menyaringnya, bagaimana cara menyaringnya, itu yang kita bisa atur. Dan dari karenanya, karena kita tidak bisa menjadikan semua orang senang sama kita, udah itu adalah harapan yang mustahil kita dapatkan. Tapi ketahuilah, ridhonya Allah itu adalah puncak harapan yang tidak semestinya kita tinggalkan. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Yang lain mau marah, silahkan marah. Yang lain mau tidak senang, silahkan tidak senang. Kenapa? Karena tujuan hidup kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah islah ma bainahu wa bainahu samaih. Yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah berdamai dengan salah seorang yang bermusuhan dengannya. Jangan lama-lama bermusuhan. La yahillu muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh muslim sesama muslim memboikot saudaranya, tidak bertegur sapa sama saudaranya lebih dari 3 hari. Jangan. 2 hari setengah boleh. Jangan juga. Iblis laknatullah ta'ala alaih. Iblis itu kata Nabi Muhammad sudah tidak mampu lagi untuk menjadikan orang menyembah kepadanya. Inna syaitan qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah tidak mampu lagi menjadikan orang, menggoda orang untuk menyembahnya, sudah tidak mampu lagi. Satu lagi, ada kesempatan iblis untuk menyesatkan kita, apa? At-tahrish bainahum. Yaitu adalah menciptakan kekacauan, kegaduhan, permusuhan di antara kita. Wah, ini punya pendapat begini, ini punya pendapat begini, ini punya masya Allah macam-macam. Dan itu terlihat ya di media sosial, mengklaim dirinya paling benar, mengklaim dirinya adalah yang paling ilmiah dan lain sebagainya. Ada tahrus, itu kata kita, ya, permusuhan. Dari karenanya
Tidak ada yang paling membahagiakan syaitan melainkan ketika dia mampu menciptakan permusuhan antara sesama muslim. Rasul mengatakan la tabaghadu, jangan saling membenci, wala tahasadu, jangan saling hasad, wala tadabaru, jangan saling bertolak belakang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kita dipersaudarakan dengan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dari karenanya jaga persaudaraan kita, jangan pernah kita mau diadu sama orang lain, diadu oleh orang-orang yang ingin memecahkan agama Islam. Al-muslim bil muslim kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Muslim sesama muslim itu bagaikan satu bangunan, menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan disebutkan lagi oleh Nabi Muhammad, muslim sesama muslim itu bagaikan satu jasad. Apabila yang satu sakit, yang lain juga merasakan penderitaannya. Begitu. Jangan pernah kita menciptakan permusuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Ingat, hidup ini hanya sebentar. Jangan sampai kita coret itu semua dengan kemaksiatan, dengan permusuhan. Tapi tulislah kehidupan kita ini yang mana kita menulisnya dengan hal-hal yang indah agar kita menjadi orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang sudah wafat namun kebaikannya masih dikenang oleh orang lain. Orang yang sial, siapa orang yang sial? Orang yang sudah wafat tapi kejahatannya masih diingat sama orang lain. Oh ini dulu, ini, masya Allah, ini dulu, orang tenir, ini dulu, ini sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Dan dikatakan siapa orang yang di pagi hari selalu punya niat dengan 4 perkara ini, maka dia adalah termasuk orang yang soleh, termasuk orang yang muflihin. Begitu. Mudah-mudahan menjadi orang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu Islam itu masuk jam berapa? 16. Udah masuk. Setelah ini jangan bukan kadang salaman, tapi ya kita salamnya pakai hati ya, supaya bisa ketemu lagi. Amin. Tadi malam kita datang di Balikpapan jam 2-an, jam 2-an. Dari kemarin mendarat jam 7:30 sampai tadi malam jam 2 baru itu yang turun berapa, bujur berapa kalau itu. Jadi ya alhamdulillah disiapkan kursi kau bersandar yang ada banyak teguring bisa. Jadi minta rela bukan kadang bersalaman, tapi cukup dengan hati aja supaya kita bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak Ustaz Mahmud yang sudah memberikan kesempatan. Tujuan datang di sini cuma silaturahim dan meniru bagaimana guru mulia Habib Omar ketika datang di tempat-tempat memanfaatkan waktu untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan guru mulia Habib Omar panjang umur sehat afiat. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur sehat afiat. Dan terima kasih banyak kekawanan dari Samarinda yang menghubungkan dengan Ustaz Mahmud. Dan terima kasih banyak pengurus Masjid Al-Munawwar yang telah menerima kedatangan kami di sini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan ini membuahkan perkumpulan kita besok di dalam surga insyaallah. Dan setelah ini sholat isyraq 2 rakaat masing-masing ini 2 rakaat, ambil pahala haji dan umrah. Tapi ingat jangan dipanggil haji, pahala haji dan umrah. Saya kalau langsung pulang, saya sudah sholat 2 rakaat, setelah itu bismillah ambil pahala haji dan umrah. Kalau kita mau umrah perlu uang, mau haji uang dan waktu luar biasa. Allah menjadikan alhamdulillah kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Doakan dulu dan sehat afiat. Setelah ini pagi ini kita di bandara, langsung ke bandara. Jadi langsung pagi ini balik lagi ke Banjarmasin dan meneruskan kegiatan seperti biasa. Doakan mudah-mudahan sehat afiat. Insyaallah mudah-mudahan dipertemukan di pertemuan dan dalam kesempatan yang akan datang. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل
مأثوما ولا علما بك مطرودا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Anak-anak seberatan, qabalallahu minkum.